dan pemangku manaqib saat ini yang telah menyediakan room untuk kita semua, Ibu Ustazah Hajah Siti Juhriyah dengan keluarga besar Rodotul Atfal Sudirman 5, senantiasa apapun segala niat dan hajat beliau Allah kabulkan. Dengan kemuliaan Syekh Mursyid Allah limpahkan semuanya, segalanya, selamanya. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Berbicara dengan tasawuf, berbicara kita mengenal siapa diri kita, mengenal Tuhan kita. Maka di bulan Safar ini menuju tanggal-tanggal nantinya kita melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar pada hari Selasa nanti. Pangersa Guru Agung menjelaskan bahwasannya untuk mengenal dirinya harus dilakukan dengan riyadhah yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan shafa'ul qalbi, kesucian hati, kebeningan jiwa, yang mana Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan al-ghaflatu turisul qaswah. Lalai kepada Allah menyebabkan kerasnya hati. Apa yang menyebabkan kerasnya hati? Karena tidak bisa antara hati, pikiran, dan juga badan untuk bersinergi. Sehingga banyak lalai, lupa kepada Allah. Sehingga orang yang banyak lupanya kepada Allah, Allah akan keraskan hatinya. Ini kita mengambil pelajaran yang mahal dari guru agung kita yang ke-19, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana menimbulkan shafa'ul qalbi di dalam dirinya untuk bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Futuhul Ghaib, karya yang dibuat oleh beliau, bagaimana beliau mendefinisikan cara seni berdamai dengan takdir. Kita semua pernah merasa setiap malam kita melaksanakan ibadah sholat malam dalam tahajud yang panjang, dalam zikir yang kita lantunkan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kadang-kadang ibadah kita sholat malam ada keinginan tersembunyi dalam diri kita yang memang harus bisa diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi apa yang kita lakukan hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka hati terasa lelah. Bukan karena usahanya berat, dengan riyadhah yang dilakukannya, dengan mengamalkan amaliyah mursyid. Tapi karena apa? Kita tidak bisa berdamai dengan hati kita, dengan kolbu kita. Ini yang menyebabkan perjalanan kehidupan di dunia ini seperti berat luar biasa. Karena kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib membongkar semua rahasianya. Ternyata ketenangan yang ditunjukkan. Maka guru kita mengeluarkan doa agar kita bacakan setiap ba'da sholat. Kalau bisa setiap namanya ba'da sholat sunnah pun kita bacakan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Allah, ya Allah, berikan aku kepada orang-orang yang tenang, dekatkan. Karena kemiskinan itu hidupkan dalam keadaan tenang, matikan dalam keadaan tenang, kumpulkan bersama orang-orang yang tenang. Ternyata inti dari doa itu
bagaimana kita menunjukkan apa yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad dengan doanya yang disampaikan oleh guru kita menjadi maklumat yang kita bacakan adalah ketenangan. Kita sering tahu ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir hati itu akan tenang. Hati itu menjadi tenang. Ternyata ketenangan itu bukan terletak pada terkabulnya semua doa, terkabulnya semua keinginan, tapi kemampuan hati untuk berdamai dengan takdir Allah. Maka beliau mengatakan, kul ma'al qadari kal mayyiti baina yadayil ghasili. Jadilah engkau bersama takdir seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ia bolak-balikkan badanmu sesuka hatinya dan mayit itu pasrah. Apakah itu bisa menjadi patokan diri kita? Bila kita menjadi seorang hamba Allah yang diperintah oleh Allah untuk melakukan kegiatan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, dan semuanya kita lakukan dengan ikhtiar yang kita lakukan secara jasmaniyah maupun secara rohaniyahnya, tapi endingnya kita serahkan semua kepada Syekh Mursyid yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi setelah berusaha hati harus pasrah total kepada keputusan Allah. Kadang keputusan Allah atau namanya maklumat dari guru kita, irsyadat dari guru kita, kita tidak mau menerimanya secara langsung. Bagaimana guru kita mengajarkan kepada kita? Contoh yang pasti saja, untuk antisipasi di zaman pangersa Aba Anom, untuk tidak merepotkan orang lain, beliau setiap datang ke tempat-tempat manakib, pasti beliau membawa sajadah. Dan juga beliau membawa speaker kecil. Bangsa Abah Aus bertanya kepada Abah Anom, Abah kenapa bawa seperti itu juga? Kata Abah, jangan merepotkan orang lain. Kita berusaha, takutnya nanti di tempat manakib mati lampu. Ini kan ada speaker di kala mentalkin, suara itu terdengar dengan namanya speaker yang kita bawa, yang kita isi dengan namanya baterai. Ini adalah usaha yang dilakukan. Tapi usaha itu dilakukan, semuanya keputusannya kita harus pasrah total kepada keputusan Allah. Maka di sini Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bagaimana seni berdamainya, supaya kita mendengar kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima ketetapan apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah at-taslim, menyerahkan hasil setelah berusaha maksimal. Ini adalah makom rujukan pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak dari kita gagal di tahap ini. Baru berusaha sedikit, sudah menyerah. Atau sudah berusaha maksimal, tapi hati masih menggugat Allah. Sudah namanya berusaha maksimal, tapi kita namanya seuzon kepada Syekh Mursyid. Dicontohkan tadi Mangkobah yang dibacakan. Gara-gara seuzon saja melihat Syekh Mursyid, itu namanya mempunyai kuda yang luar biasa indahnya, itu sudah seuzon. Mana ada seorang wali yang cinta dunia. Ini seuzon saja. Apalagi melihat guru kita, Pangersa Abah Aos. Abah Aos, kalau namanya nonton di bioskop, pasti kelasnya premium. Beliau itu, kalau bahasanya bangkunya seperti bangku yang diduduki oleh Pangersa Abah Aos pada saat itu. Beliau masuk 5:30, coba kalau kita menang, kok Syekh Mursyid, kiai besar, masuk namanya nonton di bioskop, jam 5:30 mau waktu maghrib. Apa yang kita lihat, kita seuzon dengan perbuatan guru kita, maka hilanglah
semua namanya kekhidmatan kita kepada beliau. Hilanglah segala apapun yang sudah diberikan oleh beliau kepada diri kita. Padahal dikala beliau masuk ke dalam bioskop tersebut, apa yang dilakukannya? Beliau lihat jam, langsung bilang azan. Ternyata di situ pun sholat. Apa sholatnya dilakukan? Pak Kiai Amin pernah namanya memberikan bocoran. Kalau kita sedang namanya sudah sampai ke tempat mana, sedang cepat-cepat untuk namanya melaksanakan ibadah, maka kalau di maghrib kita sholat maghrib 3 rakaat, langsung sholat zuhur, sholat namanya isya 4 rakaat, dan setelah itu zikir, dan setelah itu sholat sunnah semuanya dilakukan, maka itu sudah menggenapkan untuk kita beribadah kepada Allah antara maghrib dan sampai dengan isya. Ini adalah makom pertama, menyerahkan hasil atau at-taslim dengan berusaha semaksimal mungkin. Tuhan saya mengajarkan, berusaha itu tugas anggota badan, tapi pasrah itu tugas hati. Kita diperintahkan untuk berikhtiar. Seperti burung yang terbang pagi hari mencari rezeki. Tapi ketika diperintahkan tawakal, seperti burung yang yakin pulang dengan perut kenyang. Itu diperintahkan oleh guru kita, carilah duit sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Modal sodakoh. Maka Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Burung itu tidak diam di sarang menunggu rezeki jatuh. Ia terbang, ia berusaha, dan hatinya tidak cemas karena ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Karena ia tahu rezeki atau namanya semua pemberian Allah tidak salah alamat. Dan sudah dijamin setiap namanya makhluk-makhluk di muka dunia ini oleh rezekinya oleh masing-masing. Maka obat gelisah dari tahap ini, kerjakan sebagian kita semaksimal mungkin dan serahkan bagian Allah kepada Allah. Jangan ambil alih tugas Allah untuk mengatur hasil. Yang kedua adalah ar-ridho. Ridho bahkan saat takdir tidak sesuai dengan keinginannya. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari at-taslim dan kepasrahan. Jika taslim adalah ya Allah, aku serahkan hasilnya kepadamu, maka ridho adalah ya Allah, apapun hasil yang engkau beri, aku ridho. Kalau tadi kita sudah berusaha, serahkan kepada Allah. Kalau ini, ya Allah, apapun hasil yang engkau berikan, aku terima dengan keridhaan yang diberikan olehmu. Inilah yang paling berat. Ridho ketika doa dikabulkan itu mudah. Tapi ridho ketika doa itu belum dikabulkan, ketika orang yang dicintai diambil, ketika usahanya gagal, itu yang mahal. Kadang-kadang kita putus cinta saja, kok Allah begini. Dan usaha kita bakal kok begini. Apalagi sesama para wakil talqin dimanapun. Kadang-kadang dia tidak rela, tidak mau kumpul dengan sesama wakil talqin di daerah manapun. Kadang-kadang mereka merasa punya power sendiri. Tapi sesungguhnya mereka sedang namanya harus berkhidmat kepada guru agungnya. Maka harus melengkapi. Baik yang di Jakarta, baik yang di Surabaya, Madura, itu harus namanya ikut. Ridho, terima keridhoannya. Makanya sebagaimana kita lakukan, kita ridho apa yang diberikan guru kita, jangan merasa lebih benar daripada yang lain. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menulis orang yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho padanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagaimana cara ridho? Dengan memahami bahwa Allah tidak pernah memberi takdir yang buruk. Yang terlihat buruk di mata kita bisa jadi itulah yang terbaik menurut ilmu Allah. Yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut pandangan Allah. Seperti seorang anak
yang menangis karena disuntik dokter. Menurut anak itu sakit dan namanya buruk, tapi menurut dokter itulah obat agar ia sembuh. Seperti guru kita memberikan semua namanya amalia ini berat menurut kita, tapi menurut guru kita itu pas dosisnya untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah bagaimana sedih berdamai, yaitu al-muwafiqah, hati yang selaras dengan kehendak Allah. Inilah puncak seni berdamai dengan takdir. Jika di tingkat pertama kita masih ada rasa berat saat pasrah, di tingkat kedua kita sudah ridho, maka di tingkat ketiga ini hati kita sudah selaras, sudah satu frekuensi dengan kehendak Allah, satu frekuensi dengan kehendak guru kita. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang kita inginkan. Tidak ada lagi pertentangan antara keinginan kita dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, jika Allah sudah mencintaimu, maka Allah akan mengilhamkan hatimu untuk ridha kepada takdirnya. Di makom ini, di tingkatan ini, orang tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi ia bertanya, apa pesan cinta Allah di balik ini untukku? Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi. Ternyata Allah berikan semuanya itu pesan yang luar biasa untuk diriku. Yang pesan itu bermanfaat baik menurut Allah dan baik menurut diri kita. Ia tidak lagi sibuk menghitung apa yang hilang, tapi sibuk mensyukuri apa yang masih ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka di sini jika dapat nikmat yang ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu pun baik baginya. Maka di dalam tingkatan ini, sesungguhnya apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh guru kita, kita syukuri dengan namanya Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.